Selamat Paskah ya semuanya. Apa kabar? Kak Karin harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat pastinya. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah hari ini dengan hati yang sukacita. Nah, minggu lalu kita sudah merayakan kasih Tuhan yang sangat besar. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, adik-adik. Wah, begitu besar ya kasihnya untuk kita semua. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan tentang kasihnya yang begitu indah dan luar biasa. Mari kita pujikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah, adik-adik, kita pujikan dengan semangat dan ikuti gerakan Kak Karin ya. Ayo, bangkit berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Dan sekali lagi teman-teman, ayo lebih semangat lagi, ikutin gerakan Kak Karin ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke, wah seru banget ya adik-adik. Kalian dengan semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Biarlah hati dan mata kami tertuju padamu. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ketika kita merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa kuasa Yesus itu sangat besar. Ia mengalahkan maut, ia menang atas kuasa maut. Kita juga bisa menang atas kuasa si jahat, karena Tuhan Yesus beserta kita. Adik-adik tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Tuhan Yesus beserta kita. Kita harus percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Ayo Kak Karin mau ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yaitu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ayo kita nyanyikan dengan semangat bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
udah nyanyi seru-seruan bareng sama Kak Karin, sekarang sama Kak Airin ya. Kita mau siapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita. Lewat pujian ini juga, kita mau tahu nih lebih dalam lagi bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatanku. Firman Tuhan itu adalah tuntunan hidupku kita. Oke? Kita mau pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Gak usah pakai lagu ya. Kita mau sambil tepuk tangan aja atau sambil snap. Pokoknya kita mau menikmati lagunya pakai suara kita sendiri ya. Jadi gak usah ada lagu pun, kita tetap bisa nyanyi yang enjoy gitu. Kita bisa tetap rasakan hadirat Tuhan. Siap? Yuk! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Apa? Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, lagi. Firman Tuhan ada di dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Apa? Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, gitu adik-adik. Percaya kan kalau firman Tuhan ada di hati kita, kita akan berbuah. Kita berbuah yang banyak, buahnya kita bagus-bagus. Dan dijamin kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi saksi Tuhan ya. Untuk itu, kita mau siapkan hati kita sekarang. Kita mau berdoa dan dengarkan firman Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bantu kami. Tuhan yang akan siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan cerita-Mu. Biarlah lewat firman hari ini, kami bisa terus berbuah, kami bisa terus menjadi anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami juga siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kakak hari ini akan menyampaikan judulnya Benar atau Hoax. Benar atau Hoax. Hoax ini katanya baru tren ya adik-adik, baru populer gitu di sekarang. Hoax kadang-kadang kalau adik-adik baca di media massa atau di media sosial itu ada hoax gitu ya, itu kan lagi tren, lagi populer. Nah, sebelum kakak mau menyampaikan cerita tentang benar atau hoax, yang judulnya benar atau hoax, kakak mau tanya, adakah adik-adik yang tahu tentang arti kata dari kebohongan? Kebohongan. Kebohongan itu ada awalannya ke. Terus ada kata dasarnya bohong, ada akhirannya an. Kalau kebohongan, kalau kakak coba cari ya tadi di Google sebelum kakak cerita, itu kakak cari dulu di Google. Situ Google itu cerita menjelaskan bahwa arti kata dari kebohongan itu suatu hal yang disampaikan atas dasar bohong, atas dasar dusta. Jadi sesuatu hal yang disampaikan atas dasar tidak jujur, gitu ya. Nah, kita mau belajar kebohongan apa yang pernah disampaikan di Alkitab, bukan disampaikan ya, ditulis di Alkitab. Kebohongan apa sih kira-kira gitu ya, hari ini kita mau pelajari. Yuk mari kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, disiapin boleh pakai gadget, boleh pakai Alkitab yang ini sebenarnya ya. Oke, kakak pakai yang Alkitab buku. Kita mau buka di Injil Matius. Injil Matius di Perjanjian Lama atau Baru.
Injil Matius itu di mana? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Injil Matius itu gampang ya adik-adik. Di perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Injil Matius 28. Injil Matius pasal 28 ayat 11 ayat 11 sampai ayat 15. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Yuk kita baca bareng-bareng. Kakak mau baca, adik juga baca ya. Kakak baca dari sini, adik juga baca dari sana. Oke? Yuk mari kita baca. Judulnya adalah Dusta Mahkamah Agama. Pasal yang ke-28 ayat 11 sampai 15. Kakak baca mulai ayat 11 dulu ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Masuk ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat yang ke-13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat yang ke-14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi adik-adik di ayat 11 sampai 15 ini bercerita tentang bagaimana kebohongan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agama yang disampaikan Mahkamah Agama lewat serdadu atau penjaga-penjaga kubur Yesus. Jadi kalau kita baca di pasal 28 ayat 1 sampai 10, di sini ceritanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik, di mana para penjaga-penjaga, serdadu, prajurit-prajurit itu yang diutus untuk menjaga kubur Yesus itu menjumpai malaikat Tuhan, bahwa malaikat Tuhan itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan di kuburnya itu kosong. Serdadunya juga melihat ya adik-adik, ini di ayat 4. Ayat 4 ya. Di sini penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Jadi kaget. Kok kubur Yesus itu tidak ada Yesusnya gitu, tidak ada mayatnya gitu. Nah, di ayat 11 sampai 15 di sini bercerita tentang suatu kebohongan yang disampaikan Mahkamah Agama. Mahkamah Agama itu suatu pemuka agama yang tertinggi adik-adik di Yahudi, di mana Mahkamah Agama itu memberikan uang, sejumlah uang itu memberikan memberikan uang kepada para penjaga untuk tutup mulut, untuk bohong bahwa kamu cerita bahwa mayat Yesus itu dicuri, seperti yang ada tertulis di ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi, Mahkamah Agama ini kasih uang ke serdadunya, supaya serdadu penjaga-penjaganya itu cerita ke orang-orang bahwa mayat Tuhan itu dicuri, bukan bangkit gitu ya adik-adik. Nah, hal ini karena si Mahkamah Agama sudah ngasih uang, terus si serdadunya juga percaya, mau-mau aja gitu ya. Terus hal ini disampaikan oleh serdadu penjaga-penjaganya, penjaga-penjaga kubur Yesus gitu, disampaikan ke orang-orang. Mayatnya tuh dicuri, bukan bangkit, mayatnya tuh dicuri. Yang nyuri siapa? Ya murid-muridnya gitu. Jadi kebohongan-kebohongan ini yang disampaikan oleh semua penduduk di Yerusalem gitu, bahwa mayatnya itu dicuri, bukan Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita tentang ilustrasi kebohongan. Kalau kebohongan yang lama-lama disampaikan itu bisa menjadi suatu hal yang dipercayai menjadi kebenaran. Seperti yang disampaikan di ayat ini ya, Dik. Di ayat 15
B, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Gitu. Jadi cerita kebohongan ini tersiar sampai sekarang dan itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai kebenaran bahwa mayatnya itu dicuri bukan bangkit gitu. Kalau kakak mau coba kasih ilustrasi ya, kalau tadi sebelumnya video sebelumnya Kak Airin makan pisang gitu terus dibuang gitu ya. Nah di sini kakak akan memberikan ilustrasi. Ini adalah kulit pisang yang sudah kakak makan sekitar 2 hari yang lalu. Jadi kulit pisang ini warnanya kuning kecoklatan ya adik-adik. Nih, kuning kecoklatan. Oke. Nah ini yang satunya adalah pisang yang warnanya agak kuning gitu ya, agak kuning hijau kekuningan gitu. Ini belum kakak makan. Nih, kalau adik-adik mau buka, ini masih ada pisangnya. Oke, lihat. Nah, warnanya ini, yang satu warnanya hijau kekuningan masih polos tanpa, kalau ada bercak-bercaknya coklat masih sedikit ya adik-adik. Yang sini bahkan mayoritas kecoklatan gitu. Coba kakak coba bau ya. Baunya agak busuk adik-adik kakak. Yang satu baunya, ini baunya wangi, masih wangi kayak pisang. Nah adik-adik, kebohongan itu sama halnya seperti ini. Kalau kita makan pisang, kulitnya disimpan lama, gitu ya, nggak dibuang ke sampah, lama-lama akan bau. Sedangkan pisang yang ini belum, yang masih ada pisangnya, masih udah ada buahnya, ini masih baunya masih harum pisang gitu ya. Nah adik-adik, ini ilustrasi ini itu bercerita tentang ini kebohongan yang lama-lama disimpan itu akan menjadi bau busuk, ya. Dan ini nggak baik karena namanya bau busuk itu kakak aja bau aja agak mual, langsung perutnya kakak agak mual nih. Tapi terus kakak bau ini agak enak, wangi gitu ya. Nah, kebohongan ini kalau disimpan terlalu lama itu akan jadi bau busuk dan nggak baik adik-adik. Bahkan di Alkitab pun cerita bahwa kebohongan itu yang diceritakan terus-menerus itu menjadi kebenaran yang sampai saat ini masih dipercayai orang Yahudi. Nah, di sini kakak kalau boleh menyampaikan bahwa lebih baik itu kita jujur dibandingkan kita bohong, karena yang namanya bohong itu juga merugikan adik-adik, merugikan kita, juga merugikan orang lain yang menerima kabar bohong itu gitu ya. Nah kakak harap bahwa adik-adik mulai saat ini itu belajar untuk jujur untuk orang lain, jujur untuk diri sendiri gitu ya. Memang agak susah, tapi namanya kita harus memegang suatu komitmen, kita harus punya suatu prinsip bahwa aku nggak mau bohong tuh nanti kayak ini loh adik-adik, baunya busuk. Kalau yang ini kan baunya masih wangi gitu. Nah, aku memilih kakak memilih untuk bau wangi, bukan bau busuk, karena bau busuk bikin kakak mual perutnya. Gitu ya. Ya. Adik-adik juga harus memilih untuk menjadi contoh pisang yang bau wangi ya, bukan yang bau busuk. Karena bau busuk kan akan dijauhi orang, adik-adik. Siapa yang mau dekat-dekat dengan bau yang busuk? Aku yang mau ya dekat dengan bau yang wangi daripada yang bau busuk, karena bikin mual perutnya. Oke. Itu adik-adik. Jadi mulai saat ini kita berusaha untuk jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Sekecil apapun ya, info sekecil apapun. Tuh, karena kejujuran itu wangi adik-adik, lebih wangi dibandingkan kalau kebohongan tapi baunya busuk ya. Oke. Amin. Tuh. Kita akan persiapkan dari 1 Korintus 15 ayat 20a. 1 Korintus 15 ayat 20a. Nah, Korintus ini terletak di Perjanjian Baru ya adik-adik. Jika adik-adik menggunakan Alkitab buku seperti ini, adik-adik akan melihat ada RM Roma. Nah, Korintus ini terletak di setelah Roma adik-adik. Tulisan 1/2 kor. Nah, kalau adik-adik menemukan itu, maka silahkan langsung dibuka
Kor itu kependekan dari Korintus ya, jadi sudah benar. Lalu kita akan mencari pasal 15 dan mencari ayat yang ke-20a. Karena ayat hari ini diambil dari 20a, maka nanti bacanya kita akan mulai dari kata tetapi, lalu sampai dengan kata mati saja ya adik-adik. Oke, kita akan baca bersama. 3, 2, 1. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, adik-adik, pernah nggak suatu ketika adik-adik ikut perlombaan, lalu di dalam perlombaan itu adik-adik berhasil menyabet sebuah juara? Atau pernah nggak adik-adik lagi ulangan harian di suatu hari atau ulangan umum, tes ya, lalu ketika keluar hasilnya sempurna, hasilnya 100. Pernah ya adik-adik mungkin? Atau adik-adik yang suka main game nih, lagi main game ya, lalu berhasil mengalahkan monster-monster yang ada di depan, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Wah, pernah adik-adik? Bagaimana rasanya adik-adik? Senang, bangga ya, pengen orang-orang juga tahu saya nanti pulang mau ceritakan ke keluarga di rumah, bahkan ke tetangga di sebelah, atau nanti besok pas ketemu temannya di sekolah ya. Nah, adik-adik, sama halnya dengan yang kita baru saja tadi baca. Sebuah kabar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kabar yang luar biasa keren, kabar yang begitu membahagiakan. Ya, maka kita pun ingin orang-orang ikut mendengar. Berita ini ikut didengar oleh orang banyak. Pengen membagikannya, berani, tidak perlu takut. Ya, karena kabar ini kabar yang bahagia, kabar yang benar, kabar yang tidak bohong. Kalau tadi adik-adik kita baca, apa bunyinya? Tetapi yang benar ialah. Berarti kabar yang benar, tidak perlu takut menceritakannya kepada siapapun. Ya, tidak perlu ragu-ragu adik-adik. Ya, jangan sampai karena kita ragu, kita takut, nanti kabar ini dianggap sebagai kabar hoax, kabar yang tidak benar, atau kabar bohong. Ya, tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Yang kita mau, kita diajak untuk berani hari ini adik-adik, untuk membagikan kabar benar ini kepada semua orang, supaya mereka ikut mendengar. Ya, nah, adik-adik, sekarang kita akan baca sekali lagi ayat super hari ini. Yang sudah hafal boleh ditutup Alkitabnya. Kalau adik-adik belum hafal, boleh sembari dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama ya. 3, 2, 1. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Hebat adik-adik semua. Oke, sekarang boleh ditutup Alkitabnya, disimpan. Kita sekarang akan menyanyikan lagu penutup. Lalu kita juga akan menutup di dalam doa serangkaian ibadah online yang sudah kita ikuti dari awal tadi. Oke adik-adik, baik. Sekarang kita akan menutup rangkaian ibadah online kita hari ini di dalam doa bersama. Silahkan dilipat tangannya, dipejamkan matanya. Kembali kami berdoa Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengetahui dan mempelajari ayat super hari ini. Semoga Tuhan di dalam hidup kami boleh melakukannya. Di awal tadi Tuhan kami juga boleh menyanyikan puji-pujian yang indah. Semoga pujian-pujian itu boleh menjadi persembahan untuk Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami selanjutnya. Tuhan mohon sertai, Tuhan mohon berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah online hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya.